Mengawali sebuah usaha tentunya di usia yang masih muda tentunya bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Banyak pengusaha muda dan juga sukses yang memulainya dari nol. Bermodal komitmen, ketekunan, kerja keras dan juga tekad yang kuat, ini tentunya mampu mengantarkan para pengusaha-pengusaha muda ini menjadi seseorang yang sukses tentunya. Nah, kali ini di program Pengusaha Muda, saya bakal ketemu dengan salah satu sahabat saya, wanita yang sukses dengan usahanya yang luar biasa, dan kita langsung ketemu aja yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Meta. Apa kabar, Wir? Alhamdulillah baik. Makin sehat nih, kayak makin cantik Oh, pula. Aduh, iya. susah loh bikin janjian nih. Perlu loh. Kecantikan seorang wanita itu sangat perlu. Wah pasti, itu yang saya banyak belajar dari Wirda ya. Sehat hari ini? Sehat, alhamdulillah, sehat selalu. Alhamdulillah. Boleh kita ngobrol-ngobrol, boleh nggak? Boleh, ayo. Mungkin lebih rileks nih. Kita duduk. Duduk-duduk aja Sambil ya. ngobrol. Oke, boleh yuk. Bicara soal sukses nih pemirsa, apalagi di zaman modern ini, kesuksesan tidak lagi identik dengan kaum pria. Karena kini wanita pun tidak sedikit yang ikut merambah di dunia wirausaha. Seperti wanita yang satu ini. Menurutnya, wanita dengan penampilan menarik yang dibarengi dengan keinginan, dedikasi yang tinggi, serta memiliki jiwa yang besar bisa mencapai mimpi mereka. Apalagi menurut Wirda, usia muda tidak akan datang dua kali. Karenanya, usia muda adalah fase terpenting di hidup untuk meraih impiannya. Bisnis kecil-kecilan yang dirintis oleh ibu muda dengan 4 orang anak ini dimulai dengan usaha jualan parfum sekitar tahun 2006 sampai sekarang. Tidak berhenti di jualan parfum saja, bungsu dari 4 bersaudara ini terus mencoba hal baru. Ini dibuktikan dengan mencoba membuka usaha baru di bidang olahraga, yakni biliar dengan konsep family. Aktif di beberapa organisasi membuat Wirda terus membangun ide-ide cemerlang yang patut diacungi jempol. Karena Wirda telah berhasil mengembangkan bisnisnya lagi di bidang kuliner, yaitu ice cream dan donat kentang. Namun ia harus melakukan sebuah pengorbanan besar dengan melepaskan pekerjaannya sebagai perawat demi menjadi ibu rumah tangga dan fokus dengan usaha yang sedang dijalani. Oke pemirsa, sekarang udah ada Wirda di sini. Kita langsung mau ngobrol-ngobrol, pengen tahu lebih dalam soal sosok wanita pengusaha muda yang memang tetap cantik lah ya. Terima kasih. Tetap selalu cantik. Ceritain dong, panggilnya Mbak Wirda aja ya. Boleh, Biar saya tetap biar kelihatan relax lebih muda. kita. Sebenarnya Wirda ini kayak apa sih sebenarnya, maksudnya kesehariannya dulu sebelum akhirnya seperti sekarang sesukses ini, boleh diceritain dong sama pemirsa. Makasih banyak ya. Kebetulan keseharian saya itu sebagai ibu rumah tangga. Oh ya? Iya, sebagaimana wanita-wanita yang mengurus anaknya. Berapa anak? Anak saya ada 4 orang. Serius? Iya, 4 bener. orang anak seperti ini? Iya, alhamdulillah. Maaf saya belum ada anak tapi kok kayak gini ya? Oke, 4 orang anak. Iya. Kemudian apalagi? Alhamdulillah dengan 4 orang anak sambil mengurus rumah tangga, saya menambah kesibukan di luar itu, membuka bisnis kecil-kecilan. Oh ya? Sampai saat ini bertahan untuk bisa menghidupi bersama keluarga seperti itu. Artinya udah berapa lama sebagai seorang pengusaha? Saya bergelut di dunia usaha itu udah hampir 20 tahun. Hampir 20 tahun? Iya, Sebentar, sampai saat saya ini. mundur umur saya dulu ya. Mohon maaf, saya baru 21 soalnya. Oh gitu ya, biasanya awet banget nih Iya kelihatan. gitu deh ya. Makanya dibawain ke pengusaha muda. Iya. Oke, tapi memang sebenarnya belajarnya itu kayak gimana sih? Maksudnya
apa yang bikin Kak Wirda maksudnya sampai akhirnya kayak pengen gitu untuk masuk terjun ke dunia bisnis atau jadi pengusaha muda? Awalnya itu sih gini, tadinya saya hanya merawat 4 orang anak hanya di rumah gitu. Lama kelamaan kok timbul rasa jenuh gitu. Ya namanya kita seorang wanita juga kalau hanya di rumah. Betul, pengen punya penghasilan sendiri ya. Gitu. Pengen gimana sih inginnya seperti orang-orang juga yang sukses gitu, tanpa mengabaikan aktivitas rumah tangga dan mengurus anak-anak seperti itu. Kodrat sebagai seorang wanita. Ya, itu tidak lepas. Oke. Terus. Nah, setelah itu saya terinspirasi dengan orang-orang yang sukses. Disitulah saya mulai berkarir pelan-pelan. Berarti suami mendukung dong ya? Iya, suami memang sini sangat perlu banget untuk mendukung dalam mensukseskan karir sebagai pasangannya seperti Betul, itu. Ya karena kan mungkin biasanya mungkin kadang ada suami atau pasangan yang mungkin kurang mendukung karena maunya seorang istri ngurus anak aja deh, nggak usah biar saya aja yang itu kerja, yang agak gitu ya. sulit tuh kalau seperti itu. Kalau suami ada dukungan besar untuk ke pasangannya, insya Allah semua apa yang kita lakukan itu akan berjalan lancar. Jadi sukses seperti ini. Wah, amin. Berarti ada doa suami Terima di belakang, kasih. di belakang kesuksesannya Mbak Wirda nih Ada ya. seorang suami yang mensupport ya. Oke. Iya. Tapi sebenarnya Kak Wirda sendiri gabung sebenarnya ada di kayak semacam kayak organisasi gitu ya. kayak gitu sempat Iya, juga ya berarti. untuk saat ini alhamdulillah ada beberapa organisasi yang saya geluti juga. Bergabung di HIPMI juga, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Cocok ya. Terus apa lagi? Ada juga salah satunya Kadin, Kamar Dagang dan Industri Provinsi. Banyak sekali, berarti gimana tuh? Banyak sekali kesibukan tapi masih sempat urus bisnis juga ya? Artinya bagaimana caranya kita saja untuk bisa membagi waktu semua itu tanpa mengabaikan semua aktivitas bagi kita yang punya planning ke depan bagaimana bisa menghasilkan. Kalau bisa flashback nih, Ya. emang waktu kecil ada sempat nggak sih kayak kepikiran saya mau harus jadi ini, harus jadi pengusaha atau apa mungkin cita-cita waktu kecil dulu? Dulu waktu cita-citanya sih sama sekali nggak pernah sih terpikir saya pengen seperti ini, pengen seperti ini, nggak ada sama sekali seperti itu. Jadi apa cita-citanya dulu? Cuman dulu pengen jadi seorang dokter ya dulu. Cita-cita itu kayaknya maksudnya cita-cita yang sudah Yes. standar untuk seorang anak kecil ya, jadi Dulu dokter, guru. suka bermimpi kan waktu masih kecil seperti itu. Akhirnya nggak kesampaian, cuman hanya saya dulu seorang perawat. Gitu. Basicnya? Ya, saya seorang perawat. Gitu. Sekolah keperawatan. Iya. Oke. Akhirnya karena mungkin juga jadi seorang perawat itu, saya sebagai seorang ibu rumah tangga, bapak lebih menginginkan untuk fokus menjaga anak-anak saja begitu. Oke, berarti memang maksudnya sempat jadi perawat di rumah sakit. Itu berapa tahun itu jadi perawat? Itu hanya proses berapa tahun aja berjalan karena kasihan juga anak-anak di rumah. Betul. Terbengkalai. Sudah saya mengambil keputusan untuk istirahat. Udah fokus ke rumah tangga gitu. Memang nggak ada yang pernah menyangka ya. Ya, itulah sebagai seperti seorang perawat dulunya ya kan. Nggak kepada pikiran, mungkin dulu pikirannya hanya mau merawat pasien ya kan. Tahu-tahu sekarang malah merawat semuanya. Merawat dalam hal yang berhubungan mungkin dengan bisnisnya Kak Wirda saat ini ya yang dijalani ya kayak gitu. Terus kalau dari anak-anak sendiri ini memang anak-anak udah pada gede-gede atau masih kecil-kecil? Anak-anak sekarang satu udah berkeluarga ya, udah ada menikah yang pertama. Udah punya cucu nih Iya, beneran? saya udah punya cucu. Seperti itu. Speechless loh beneran, astaga ini luar biasa loh. Yang kedua masih kuliah, insya Allah aja nggak lama lagi selesai. Dan yang ketiga itu kembar. Gitu. Oke. Jadi memang dari anak-anak sendiri memang semuanya juga mendukung gitu ya. ya. Alhamdulillah anak-anak semua mendukung. Ya, dari dukungan keluarga itu yang paling utama sehingga jiwa saya besar untuk bagaimana meraih suatu impian dengan jalan yang baik seperti itu. Boleh tahu nggak sih pemirsa biar lebih tahu lagi. Sebenarnya Kak Wirda asalnya dari mana sih? Saya asalnya dari daerah Sengjo ya. Lahir di Pantai Timur. Pantai Timur. Iya, di sana Nih, ada satu desa yang sangat indah ya. Seperti itu. Ternyata anak daerah asli gitu. Oke, ada ini siapa tahu pemirsa lagi nonton sekarang. Ini ada
gadis kelahiran apa tadi? Siejo. Siejo. Siejo, Itu iya. di Pantai Timur. Yang Iya. akhirnya jadi seorang wanita pengusaha sukses. Bukan hanya di Kota Palu, tapi Sulawesi Tengah lah ya. Iya, Alhamdulillah terima kayak kasih. gitu ya. Jadi memang benar-benar nggak pernah kepikiran untuk bisa sampai akhirnya ada di titik ini juga Ya, gitu ya. alhamdulillah dengan butuh proses juga yang sangat luar biasa, dengan butuh kesabaran, ya sampai saat ini bertahan seperti itu. Tapi memang udah berarti kurang lebih perjalanan karir dari Kak Wirda sendiri itu sudah 20 tahun 20 tadi yang tahun, iya. dijalani gitu. Bergelut di sebagai- dunia usaha. bergelut di dunia usaha Iya, gitu. Dulunya sebagai seorang perawat, kemudian baru masuk ke Iya, pengusaha masuk itu ke dunia sendiri usaha, ya. iya. Awalnya pertama kali apa usahanya boleh tahu? nggak? Awalnya itu bersentuhan dengan aroma wangi-wangian, parfumnya seperti itu. Saya sangat suka. Iya. Wanita pasti suka dengan wangian ya. Iya, semua orang suka pasti Betul. kalau harumnya. Setelah itu apa lagi? Setelah itu saya masuk ke dunia persatuan olahraga biliar. Hah? Biliar family, saya itu Oke. buka dulu itu sudah lama. Sodok-sodok ya. Iya, seperti itu. Terus apa lagi Dan yang ketiga? berikutnya saya buka es krim juga, es krim. Sempat es krim Es krim juga. Oke. Dan berakhir nih ke Oishi Donat seperti itu. Donat. Donat, Oishi iya. Donat. Ini Iya. ownernya Oishi Donat ya. Luar biasa. Ini macam-macam loh ya. Dari Iya. parfum, biliar, es krim, Semua terus donat. donat. Iya. Tuh ini 4 usaha yang memang beda-beda semuanya nih ya. Iya, intinya saya melihat aja peluang mana yang bagus kita lakukan, kenapa enggak kita coba gitu. Betul. Jadi istilahnya jangan takut mencoba lah ya Iya, kayak gitu. gitu. Nanti diceritain lagi ya Kak. Oke. Kak Wirda kayak gimana tuh semuanya bisa dari apa maksudnya coba usaha parfum dan sebagainya. Nanti kita lanjutin ngobrol-ngobrol lagi ya sebentar. Nanti kita bakal lanjutin lagi pemirsa, masih banyak cerita-cerita yang lebih luar biasa. Ini menginspirasi lah ya sebagai seorang pengusaha muda, dan jangan kemana-mana, tetap di Pengusaha Muda. Nah pemirsa, kita kembali lagi, ini masih di program Pengusaha Muda dan saya penasaran nih, pengen tahu lebih detail, lebih jelas soal usaha-usahanya Kak Wirda tadi yang ada 4 usaha, ini semuanya beda-beda loh semuanya. Iya. Kita boleh mulai dari apa tadi, ada usaha yang berkecimpung di dunia apa tadi, parfum Iya, kayak gitu-gitu ya, parfum, iya. aroma terapi, itu mungkin boleh diceritain dong mungkin awal pertama kalinya. Ini kan tadi ibu rumah tangga, Iya. terus tiba-tiba pengen jualan parfum, itu gimana ceritanya Kak? Ya, awal mulanya itu kenapa saya terinspirasi untuk menjual wangi-wangian ya, seperti itu. Karena saya berpikir wangi-wangian itu semua kalangan itu ingin memiliki, ingin menikmati harum gitu ya, Semua seperti itu. suka pasti ya. Akhirnya suatu saat saya itu duduk di suatu perbelanjaan yang besar, saya duduk lihat ternyata peminat wangi-wangian ini sangat banyak gitu. Disitulah awal mulanya saya terinspirasi membuka satu usaha di awal ya. Dibukanya kemarin di Kota Palu sini. Itu tahun berapa, masih ingat nggak kira-kira pertama kali? Itu waktu awal bukanya Mall Tapura kalau nggak salah lalu itu tahun berapa ya? Berapa ya? Mall itu buka ya, mall. Pokoknya awalnya itu sebelum itu saya sudah ada di rumah dulu awalnya. Saya melayani secara liter-literan ke Iya. daerah-daerah itu awalnya. Tetapi memang untuk mempromosikan di awal itu memang butuh kerja keras. Ceritain dong. Bagaimana kerja keras seperti kita apa itu? untuk bisa meyakinkan ke orang bahwa kita memakai parfum itu salah satu sebagai salah satu kebutuhan kita. Betul. Nah itu
Maka dari situ betul-betul saya bagaimana caranya bisa membangun usaha itu sangat diminati oleh orang banyak. Memang butuh proses yang tidak semudah yang kita bayangkan. Betul, gitu. mau meyakinkan Ke customer itu agak memang butuh proses. Betul, gitu. karena kan apalagi kalau jualan parfum mungkin pasti tanya, emang wangi habis tahun berapa lama? Ini enggak, itu enggak, banyak sekali pertanyaan. Benar, Jadi kayak banyak gitu. karakter yang kita dapat di lapangan. Betul, betul. Berarti dari tadinya jualan di rumah aja, Iya, awalnya di terus rumah. akhirnya bikin toko Mengambil, gitu ya. satu outlet dulu di satu luar. outlet itu langsung di mall. Saya masuknya di mall di awal itu, lalu ada beberapa tempat saya masuki. Sambil di rumah juga jalan. Ya, sampai kemarin tsunami gitu, pasca tsunami banyak memang barang-barang juga yang dijarah. Nah, di situ sedikit mulai down gitu. Sempat Tetapi rasa terpuruk pasti iya, ada itu ya. udah pasti kita sebagai manusia ya. Akhirnya saya tidak mudah putus asa. Bagaimana saya harus berpikir lagi lebih bijak. Kita ini memang hidup dunia kan bukan untuk selamanya. Seperti itu. Tetapi saya tidak mudah putus asa. Saya harus membangun lagi, mencari usaha apa lagi yang pas untuk kita bisa geluti. Oke. Artinya sejak gempa kemarin ya di tanggal 28 September 2018, Kak Wirda ini butuh proses berapa lama gitu untuk akhirnya bangkit lagi gitu, untuk saya harus melanjutkan lagi gitu untuk ke bisnis yang berikutnya. Artinya berganti bisnis berarti, maksudnya jualannya ganti lagi, rubah lagi. Iya, tetap juga saya jalani parfumasi tetap, walaupun memang perekonomian kita ya pada saat itu di tsunami kemarin itu, pasca tsunami sedikit menurun, tetapi tidak membuat saya putus asa. Bagaimana saya tetap mencari lagi usaha yang benar-benar tepat untuk kita pasarkan di daerah kita ini. Oke. Alhamdulillah dengan selang beberapa bulan kemarin, tetapi di pasca tsunami kemarin saya sempat nyalek juga kemarin. Nyalek Wah, luar biasa. Oke. Terus. Tapi karena gitu partainya nggak lulus 4%, saya dari partai PSI. Ya tidak juga membuat saya putus asa, saya tetap bangkit lagi. Akhirnya tetap saya lanjutkan dunia bisnis saya. Akhirnya masuk ke donat ini. Nah, sebelum ke donat nih, tadi pasti ada banyak lagi yang dilakukan ya kan, usaha parfum jatuh ya kan, habis itu walaupun memang sekarang masih tetap jalan juga ya, tapi mungkin nggak seperti heboh waktu di awal pertama kali ya, gimana pasti dari yang seorang ibu rumah tangga tiba-tiba wah saya sudah punya penghasilan sendiri nih, asik sekali ya rasanya ya, betul-betul menikmati masa-masa kejayaan saat itu gitu. Kemudian terjatuh, terus melanjutin lagi tadi katanya ada usaha biliar, masuk di dunia itu, olahraga. Kenapa pilih biliar? Apakah karena suami hobi biliar atau juga. kakaknya yang hobi biliar? Ya, jadi gini, memang usaha biliar itu memang sangat bagus kita tekuni. Yang penting kita bawa ke dunia positif, seperti itu. Akhirnya saya diskusi dengan suami, ayo kita buka olahraga biliar itu, tapi dengan konteks family gitu. Konsepnya family ya. Konsepnya family. Jadi jangan berpikir yang negatif-negatif. Benar-benar. Alhamdulillah itu saya buka, begitu banyak yang senang. Mereka datang sambil bermain biliar. Istri-istrinya datang sambil mungkin mencicipi di kafe, ada makanan-makanan ada makanan-makanannya juga. Seru Kadang juga. istrinya ikut bermain juga di situ. Karena memang konteksnya family, seperti itu. Jadi memang bisa main biliar bareng kayak gitu. Iya, entertain kan. Benar-benar. Itu sempat dibuka di mana sih dulu di jalan? Saya bukanya di Mall Tatura. Mall Tatura juga. Sama di mall juga. Tempatnya biar lebih aman gitu kan. Itu bukan yang ada di lantai paling atas itu ya? Di lantai atas, lantai 2. Ingat. Ya, Aduh, di situ. saya lagi berusaha flashback ke Mall Tatura saat itu ya, kayak gitu ya. Gitu. Itu berjalan berapa lama usaha biliarnya? Itu sampai berapa tahun kemarin jalan, tutupnya itu ya sama gara-gara gempa kemarin. Gempa kemarin juga ya. Kak Wirda ini berarti memang gak mudah ya? Memang jatuh, bangkit lagi. Butuh kan? semangat. Butuh semangat. Apalagi di saat ketika terjadi gempa kemarin, 2 usaha sekaligus berarti langsung betul-betul saya down kembali. Tapi saya tetap semangat, saya gak mudah putus asa. Bagaimana kita sebagai manusia yang betul-betul tegar, dan ini semua ujian ya bagi kita. Keren banget. Ini
memang kita harus ekstra sabar ya kayaknya Itu perlu kita tanamkan dalam hati kita. Ditambahkan lagi udah kita terkena gempa kemarin, abis itu tahu-tahu sekarang harus menghadapi pandemik, ya kan? Nah, terus tadi ada usaha juga satu lagi itu katanya masuk ke kuliner. Ya, emang kuliner tadi udah sempat ada sih, tapi di biliar itu kan memang ya kan. Tapi ini kayaknya agak lumayan jauh ke ice cream. Kenapa itu di es krim? Apakah karena Palu yang panas? Atau gimana? Apa yang menginspirasi Kak Wirda gitu? Iya gini, kenapa saya buka usaha kuliner? Salah satu contohnya yang sekarang ini saya geluti, es krim sama donat ya. Itu es krim itu boleh dikatakan makanan yang istimewa, yang mewah gitu, yang memang enak, tapi semua kalangan juga suka. Betul. Dari usia muda sampai usia orang tua gitu, semua menyukainya seperti itu. Apalagi anak-anak. Iya. Pasti suka ya. Gitu. Terus akhirnya saya mencoba menjual es krim dengan produksi sendiri. Awalnya dulu saya mengambil satu brand luar, tetapi saya berpikir loh, kok saya nggak bisa juga membuat sendiri gitu. Iya. Hanya saya terinspirasi produksi sendiri, saya produksi sendiri es krimnya. Alhamdulillah sampai saat ini juga bertahan. Oh berarti sekarang ini jalan usahanya yang memang masih bertahan, selain tadi parfum masih bertahan juga, ya kan? Masih jualan, terkecuali biliar udah tutup ya. Karena ya memang lumayan juga ya, agak repot. Agak sulit. Sekarang memang kalau usaha kayaknya kuliner adalah sesuatu yang paling mudah ya kan, apalagi kalau punya karena semua butuh makan ya. Betul, semua butuh makan, dan kalau misalnya memang makanannya enak pasti orang suka gitu pasti ya. seperti itu. Es krim jalan. Nah, ini yang lagi viral. Lagi viral nih di Palu, bukan cuma di Palu, bahkan kayaknya udah se-Indonesia ya, alhamdulillah ya. Iya, alhamdulillah sudah keliling-keliling. Indonesia. Namanya donat Oishi. Ya. Donat kentang. Donat kentang Oishi. Ini bukan donat biasa nih pemirsa. Ya. Donat kentang. Boleh tahu nggak sih kenapa milih donat kentang? Ya, jadi gini. Awal mulanya itu saya sih suka kuliner. Dimana-mana kalau bepergian pasti yang pertama saya suka kuliner gitu. Ayo kita ke ini, kita rasain dulu yang ini. Disitulah saya terinspirasi. Loh ini enak juga gitu, enak juga. Di Palu ini kayaknya belum ada gitu, belum ada. Ada sih yang donat kita kenal dengan merek-merek gitu kan. Tentu kan selera orang berbeda gitu. Akhirnya disitulah saya terinspirasi membuat suatu usaha donat kentang dengan rasa yang berbeda, teksturnya pun juga sangat berbeda. Aduh, disitulah saya awal mulanya untuk mencoba. Pada saat awal mulanya saya mencoba itu memang kita sudah memasuki pandemik. Ntar dulu sebelum dilanjutin nih, ini jangan-jangan nih ya pemirsa, saya curiga usaha donat kentang ini sebuah usaha yang tiba-tiba muncul ide dan kreatif gara-gara pandemi yang nggak tahu mau ngapain nih. Iya seperti itu. Sama kita Kak. Oke. Terus akhirnya dijalani, berarti kurang lebih udah 1 tahun. Iya 1 tahun lebih. 1 tahun lebih Awal jalan. mulanya pandemi itu saya buka usaha tersebut. Karena memang susah dulu perekonomian kita di awal pandemi itu agak sulit gitu. Karena orang pertama takut keluar rumah, takut kemana-mana gitu, takut tersebar ini kan virus-virus itu. Ya sudah, akhirnya saya tambah lagi kuliner satu macam ini dengan donat Oishi kentang. Waduh, donat Oishi kentang ditemani dengan ice cream. Ice cream. Apa namanya? Ice cream twins. Ice cream Twins. Iya. Twinsnya terinspirasi dari nama anak saya yang kembar. Seperti itu. Saya harus ketemu sama anak yang kembar itu ya. Mungkin saya bisa dapat inspirasi juga kali ya. Oke. Donat Oishi, donat kentang Oishi ya. Namanya Oishi. Udah kayak nama-nama Oishi, Jepang ya. Iya, nama-nama Jepang. Ini pasti ada sesuatu yang menginspirasi Kak ini juga. Kenapa pilih nama? Kenapa nggak nama-nama Kylie gitu, apa atau nama-nama seperti bahasa Palu? Punya sejarah. Dulu waktu saya coba menggeluti bagaimana nih resep dari donat tersebut, saya juga banyak teman-teman Chinese gitu, salah satunya, dan chef saya juga orang Chinese gitu. Dan kebanyakan resep yang saya coba itu dari Jepang.
dan memang tekstur resepnya itu memang lebih lembut. Betul sih. Sehingga itulah saya terinspirasi untuk membuat satu brand nama Oishi. Oke. Dan Oishi itu artinya tahu nggak? Belum tahu sih, belum pernah ke Nah. Jepang soalnya. Saya tidak pernah Jepang juga nih. Iya, Oishi Apa artinya? itu artinya itu enak, Enak. Ah. dan sangat lezat gitu. Saya dengar kata Oishi tau nggak dari siapa? Oke. Syahrini. Oh, Syahrini. Biasanya kalau diajakin Reno Barak makan Oishi. Iya. Jadi gitu ya yang bikin akhirnya seperti itu. Kak Wirda pilih nama Oishi. Oishi, Jadi iya. memang artinya donat kentang enak ya. Oishi Donat itu. Jepang memang memang teksturnya sangat enak dan lembut, sehingga itulah saya terinspirasi dengan nama Oishi itu. Oke. Nah ini usahanya sendiri memang udah 1 tahun terakhir. Ini berarti udah ada berapa outlet yang udah dibuka sama Kak? Untuk saat ini saya belum membuka cabang di mana-mana. Bagaimana saya membuat brand ini bisa dikenal dulu orang. Maka dari itu masih 1 outlet yang berada di Jalan Anoa itu saya pertahankan dulu. Tetapi untuk saat ini saya juga melayani reseller. Reseller. Oke. Jadi reseller inilah yang membawa semua ke daerah-daerah. Benar. Nah ini kayaknya memang kita perlu ya. Memang kalau untuk mengembangkan sebuah usaha, memang kita butuh reseller seperti itu ya. Iya. Karena memang percuma kalau kita punya usaha terus akhirnya hanya dijual di sini Di tempat saja. itu agak sulit. Apa yang perlu, maksudnya perlu dikasih pemahaman gitu sama sebagai seorang pengusaha gitu, gimana untuk bisa membangun reseller di mana-mana gitu biar usahanya juga Iya, bisa berkembang. iya. Untuk menjadi reseller di Kota Palu ini memang mereka sebelumnya mencoba, Oke. Tunggu. Coba rasa dulu. Ya. Tapi kayaknya harus coba-coba yang lainnya juga. Oh iya pasti. Nanti dilanjutin lagi boleh nggak? Daripada Boleh. penasaran nih ya. Oke. Di-cut dulu boleh nggak? Boleh banget. Soalnya saya udah penasaran juga, pengen cobain juga donat kentangnya itu kayak apa sih donat kentang Oishi itu. Iya. Boleh dibawa nggak? Oh ada, Ada barangnya ya? ada. Nanti Yaudah. kita coba icip bersama di sini ya. Siap, apalagi varian rasanya banyak banget katanya Banyak ya. macam varian. Siap, nanti kita lanjutin lagi pemirsa ya. Jangan kemana-mana, tetap di Pengusaha Muda. Oke. Nah pemirsa, kita kembali lagi masih di program Pengusaha Muda dan memang obrolan kita sama Kak Wirda tuh makin seru ya. Tapi saya sebenarnya lebih penasaran lagi sama rasa donat kentang Oishi itu. Mana sih Kak Wirda ini ya? Tuh donatnya aja. Keren. Eh, Nah, ini Oishiku. Oh my god, Oh. ini yang enak-enak itu. Iya, Oishi, pas Oishi banget. gitu. Harus kayak gitu ya, kayak orang Mau Jepang. dibuka? Ayo. Boleh, boleh, 1, boleh, 2, boleh. 3. Wow. Lezat ya. Kak, ini Variannya banyak. ini cobaan sih ya namanya ya. Cobaan banget, kayaknya banyak banget varian-variannya. Ada apa aja nih by the way? Ini yang untuk sekarang ada almond, Ada vanilla. almond. Diangkat boleh nggak? Boleh Nah, tuh nih. biar kelihatan. Gimana pemirsa? Ini ada Apakah Anda beberapa melihatnya? Kalau Anda tidak melihatnya berarti Anda imannya kurang kuat ya. Kurang kuat menahan iman untuk mencoba si donat gitu. kentang ini. Oke, ada almond. Terus apa lagi nih? Ini ada coklat kacang. Coklat kacang, terus Ada tiramisu. Ini apa nih nama yang satu ini ya? apa tuh? Koko coffee. Oh, oke. Terus yang di bawah ada banyak lagi dong, Brad. Oh, banyak macam. Beda-beda loh. Ini Coba ada abon dibuka-buka juga. semua dulu boleh ya? Oke. Ada tiramisu, ice sugar. Oke. Banyak macam deh variannya. Banyak ya? Banyak. Mau yang mana ya? Ada Oreo. Nah, boleh dipilih salah satunya. Mau diicip. Nih tisunya nih. Oke, baiklah.
Facial dibuka bentar boleh ya, Kak? Izin ya, Kak? Silakan Cici. Kan nggak mungkin saya makan pakai facial. Oke. Mau dicoba yang mana nih? Ada abon nih, enak juga. Kayaknya cobain yang abon enak deh. Iya, kayaknya ya. abon sapi. Saya cobain yang abon sapi. Lembut-lembut gimana gitu. Saya taruh ini dulu boleh nggak? Ini ditaruh dulu ya. Disimpan Boleh ya? dulu di sini. Diicip dulu teksturnya bagaimana, Benar. kelembutan kentangnya. Saya gitu mau ya. coba, mau membuktikan. Hmm. Kata Kak Wirda tadi bilangnya ini donat kentang yang lembutnya selembut hati Kak Wirda. Iya. Seperti Selembut hati ya. benar yang terinspirasi dari kue-kue Jepang yang lembut-lembut itu ya. Ya udah langsung aja yuk, bismillah. Gimana tekstur kentangnya? Rasa? Enak ya? Duh. Kayak langsung ketetang-tetang. Iya, iya. Enak, gurih. Iya. Apalagi abonnya ini Kabarnya kerasa ya? kerasa banget. Banyak lagi. Ini enak banget sih Kak Wirda. Iya, karena semua terbuat dari kentang, original buah kentang. Banyak yang kita kenal di luar sana, mungkin hanya memakai ya bla 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 gitu ya. Benar, benar. Tapi ini memang benar-benar original kentang gitu seperti itu. Tapi memang masih jarang sih ya, apalagi di Palu yang punya donat kentang, terus varian rasanya yang banyak sekali. 64 rasa varian. Hah? Ah, 64 rasa? 64 varian rasa. Kalau aku satu rasa aja udah mati sih sebenarnya. Karena Udah mati kan rasa soalnya. customer itu kan beda-beda selera gitu, beda-beda selera. Oh jadi sebenarnya kenapa Kak Wirda akhirnya bikin 64 rasa ini? Mereka bebas memilih. Karena memang dari Kak Wirda sendiri pengen supaya pembeli ini memang mereka bebas. Berarti bukan karena requestan? Oh, bukan. Jadi memang mereka ya dari request mereka masing-masing gitu. Saya menyediakan 64 macam varian, tinggal mereka memilih seperti itu. Artinya awalnya dulu apa sebenarnya? Awalnya dulu Yang ya pertama kali? hanya 22 varian di awal. Karena banyak permintaan mau rasa ini, mau rasa ini variannya ya terpaksa aku tambahin. Benar, seperti kalau ngikutin maunya pembeli emang udah kayak nggak ada habisnya ya. Oh emang iya, bener. Jadi ratusan varian kita mau sediain. Betul gitu. banget. Ini saya habisin dulu ya, bentar ya. Boleh. Tutup aja deh. Soalnya menggoda. Kan saya lagi proses diet soalnya. Iya diet ya. Tapi ini aman, insya Allah donatnya donat sehat karena memakai bahan buah kentang asli Benar. tanpa bahan pengawet. Seperti itu. Dapetin kentang sendiri gampang ya, mudah kalau di Palu sendiri. Ya? Kalau untuk di Palu sih alhamdulillah kentang begitu banyak dari petani penghubung. Berarti ngambilnya dari mana tuh? Dari daerah-daerah yang Sigi, ya kayak gitu-gitu ada ya? bagian dari sana gitu. Memang sudah ada stok-stok yang memang khusus disimpankan buat kami. Oke, nah ini dia nih, kita pengen kasih lihat lagi nih sama pemirsa ya. Ya. Donat kentang oishi. Ada kata-katanya, oleh-olehnya orang Palu. Iya. Kenapa bisa harus jadi oleh-oleh orang Palu? Ayo dong. Harus kita mencintai produk lokal. Nah, itu sangat perlu. Kenapa? Nah, produk lokal itu kita harus bangga menyaring anak daerah. Ngapain kita harus beli produk dari luar? Sedangkan produk anak daerah sendiri mampu untuk bisa bersaing keluar. Yes. Nah, maka dari itu kita mempunyai ciri khas oleh-oleh daerah kita sendiri. Ya. Nah, ini memang berarti donat itu artinya bisa jadi salah satu pilihan untuk jadi oleh-oleh orang Palu ya. Iya. Kita taunya kalau orang Palu biasa bilang bawa pulang bawang goreng ya kan, bawa pulang kaledo, apalah segala macam. Artinya ada tambahan baru lagi nih, tambahan pilihan satu lagi untuk bisa jadi oleh-olehnya orang Palu ya, biar bisa dibawa pulang sama orang yang datang ke sini, yaitu ini dia si donat. Oishi donat kentang. Oishi donat kentang. Enak banget emang sih ya. Oleh-olehnya orang Palu. Oleh-olehnya orang Palu. Tapi memang feelingku ya nih Kak, kayaknya ini bakalan Insya Allah. Satu Indonesia deh. Insya Allah. Jadi oleh-oleh ini menjadi sudah satu ciri khas dari Kota Palu kita, Oishi donat kentang. Karena setiap mereka mau untuk bepergian kemana ke luar daerah, mereka itu pasti pengen coba mana oleh-olehnya orang Palu Oishi gitu. Mereka gitu. nyari gitu. Oke. Mereka datang ke outlet, mereka order dulu sebelum 2 jam berangkat, mereka udah
chat ke kita Oke. gitu. Setelah itu mereka datang ambil, langsung mereka berangkat kemana, entah ke Medan mau ke Jakarta mereka. Udah sampai ke Medan berarti ya? Udah keliling-keliling Indonesia nih dosnya ini Oishi, oleh-olehnya orang Sulawesi Tengah. Membanggakan ada Iya. orang Pantai Timur yang sudah membanggakan se-Indonesia ya. Harus kita bangga menjadi anak daerah. Betul, harus, betul, harus, betul. harus. Nah, tadi saya sempat tanya tuh, soal berarti artinya Kak Wirda ini apakah emang sudah punya reseller di daerah-daerah lain selain di Kota Iya, Palu atau kayak sudah gimana? ada beberapa daerah yang sudah pegang Oishi Donat ini, sehingga kami setiap bulan ada berapa kali pengiriman ke daerah tersebut. Artinya dikirim memang udah bentukan paketan? Iya, sudah seperti paketan ini? yang udah jadi. Gitu. Karena oke. semua produksi itu di rumah Oishi Donat, Jalan Anua. Gitu. Produksinya di situ semua. Produksi di situ dan Iya. itu semuanya dikirim Tinggal ke semua di mana aja? packaging dengan baik, lalu dikirim. Betul, 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 betul. Ya. Tapi memang itu perlu ya memang kayak membangun reseller Itu sangat perlu. penting, sangat penting. Seberapa penting sebenarnya? Kalau buat dari sebagai pandangan sebagai seorang pengusaha muda buat Kak. Iya, karena itu sangat membantu juga penjualan kami ya untuk jangkauan ke daerah yang jauh. Karena dari daerah misalnya contohnya Morowali. Morowali mau ke Anua kan agak sulit, bukan agak sulit gimana, jangkauannya sampai berapa jam gitu. Tambah lagi sekarang kan lagi pandemi, Nah, nggak boleh itu dulu dia. nih ya kan pergi-pergi kemana-mana. Maka dari itu terinspirasi, alhamdulillah ada Jo yang ingin jadi reseller daerah sana. Oke. Saya sambut dengan senang hati, kami buatkan produknya, kita kirim ke sana. Alhamdulillah di sana mereka pasarkan dengan baik. Oh oke, jadi memang itu sebuah pemahaman yang salah ya kalau misalnya ada yang minta kayak gini nih, boleh nggak saya buka di sini soalnya kayaknya produknya menarik deh apa segala. Terus kadang-kadang biasanya ada pengusaha atau seorang khususnya yang berusaha di bidang kuliner ya, kadang dia nggak mau biar terkesannya orisinil aja mau ya nggak usah dia di Palu aja biar dia harus ke sini atau apa-apa. Jadi memang itu pemikiran yang salah ya kayak. Iya, Kalau iya. mau sukses ya artinya harus siap untuk membangun pemasaran di mana aja gitu. Oke, Siap kita untuk harus berbagi banyak. reseller ya. Iya. Keren. Reseller Aduh. Ini memang benar-benar mantep banget nih ya artinya ya. Aduh. Dan memang kita harus memperkenalkan ke daerah luar bahwa kita juga mempunyai produk yang bisa dibanggakan, Betul. yang bisa menyaingi pasaran-pasaran luar. Gitu. Berarti memang kira-kira lebih baik seperti itu ya daripada harus buka outlet di satu di Iya, mana kalau di mana, untuk di zaman mana. sekarang ini, untuk pandemik sekarang ini ya seperti itu. Insya Allah mungkin nanti ke depannya ya nggak tahu seperti apa lagi. Benar. Gitu. Iya. Jadi memang sekarang nih Kak Wirda jadi lebih berhati-hati nggak sih ketika mau melangkah gitu? Maksudnya itu- untuk usaha. Iya, untuk saat ini kita harus memang penting untuk berhati-hati, itu sangat penting bagi kita. Nggak bisa langsung spekulasi, nggak bisa. Tentu kita harus berpikir matang-matang apakah kedepannya ini sudah mantap. Ya kalau sudah mantap, oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah ini yang perlu ditahu nih. Berarti kita ngomongin Oishi donat kentang ini. Satu paketnya ini isinya ada kurang lebih ada berapa? 12 PCS. 12 selusin ya, satu Iya, lusin. oke. Ini ukuran yang 369 12. Ukurannya Oke, nggak oke. besar, nggak terlalu kecil. Jadi Pas, sedang. sedang. Pas. Iya sih. Ukuran kayak gini udah pas banget. Kadang kalau kita makan donat agak yang Nggak besar, ukuran yang itu kayak bosan anak gitu. betul. Ah. Tapi kalau ini udah paling pas. Udah pas lah untuk besarnya ya buat benar untuk benar. dikonsumsi gitu. Nah itu artinya memang ini kalau saya lihat ya, memang kelihatannya kayaknya yang Glassnya ya. lebih glass ya. Glass itu maksudnya lebih ke yang Glass ini untuk topping-toppingnya Topping-toppingnya. maksudnya. Ya topping ada yang kering, ada yang basah. oke. Nah ini masuk kategori apa nih? Kering Ini atau yang basah? basah. Basah? Yang basah. Oke. Nah, langsung dikonsumsi gitu kan. Berarti nggak tahannya berapa lama kalau yang kayak gini yang basah? Kalau untuk masalah ketahanan di luar kulkas itu 3 hari. 3. Itu untuk 3 hari. pengiriman ke Untuk luar? keluar daerah. Keluar daerah. Oke. Tapi Kak, kebanyakan kami memberikan dengan glass yang kering sehingga jangan sampai belepotan di jalan seperti itu. yang kering itu Yang apa kering aja? itu contohnya misalkan coklatnya yang kering nggak basah gitu. Jadi walaupun pontang-panting di pesawat atau di mana dia nggak belepotan. Oke, berarti kurang lebih 3 hari lah ya Iya, untuk pengirimannya untuk sendiri ketahanannya. bisa tahan kayak gitu. Nggak mengeras dia. Nggak Biasanya mengeras ya? beda dengan yang lain itu bisa mengeras karena iya. tekstur kentang lebih banyak, bahan kentang lebih banyak sehingga nggak mudah keras. Gitu. Jadi
Jadi rahasianya kentangnya nih. Iya, dari kentang original. Itu ciri khas Oishi. Seperti itu. Kita kayaknya harus coba deh di rumah ya. Rugi nih kalau nggak mencoba dari daerah luar sana. Rugi pemirsa. Berarti pemirsa harus coba nih Oishi donat kentang. Harus. Harganya sendiri ini berapaan? Kalau harga sih menurut aku standar-standar aja. Berapa Saat sih ini, standarnya menurut Kak Wirda? untuk sepaket begini hanya 36.000. Serius? Iya, hanya 36.000. Aduh, 36 udah dapat berapa macam varian lah sesuai requestnya. ada 4 varian yang ada di sini. Yang ada sekarang. Boleh nggak kalau misalnya 12-12-nya beda-beda satu-satu? Beda, satu-satu macam boleh. Mau 12 varian di dalamnya boleh. Dan harganya tetap aja Tetap 36. harganya sama. Seperti itu. Terjangkau sih ya Iya. ini ya. Jadi rugi banget kalau misalnya nggak cobain yang namanya Benar. Oishi donat donat kentang. Aduh. Kalau omset sendiri Kak, ngomongin tentang omset ya. Sehari biasa dapat berapa nih? Ya, Kasih bocoran dong. alhamdulillah, saya omset yang kami dapat sehari alhamdulillah udah mencukupi ya. Kami untuk bisa menutupi karyawan, membalikan modal-modal kita, alhamdulillah semua udah bisa tertutupi. Aman lah ya pokoknya ya berarti ya. Es krim juga jalan juga semuanya Alhamdulillah berarti ya. seiring donat jalan, es krimnya tetap juga jalan. Berarti ini memang langsung aja nih. Ini kalau misalnya mau datang mau nikmatin cobain Oishi donat kentang bisa datang kemana tuh alamatnya? Oh boleh datang ke outlet kami Jalan Anua 1 nomor 82 Oishi donat kentang Balu. Atau bisa lihat di Instagramnya di apa Ada tuh? Oishi donat kentang juga Instagramnya. Oishi donat kentang Boleh untuk gitu. Instagramnya. Oke kalau begitu ya. Ini udah ditahu hampir seluruh Indonesia ya. Karena juga mungkin teman-teman Kak Wirda juga banyak sekali ya, memang di mana-mana gitu. Sampai akhirnya ini sudah bisa ke mana-mana. Reseller juga banyak sekali. Ada kendala nggak biasanya selama bisnis Oishi donat kentang jalan? Untuk sampai saat ini kendalanya sih yang berat-berat sih nggak ada. Cuman kadang untuk pemilihan dari buah kentangnya aja sih tuh. Kadang buah kentang itu lagi kosong, itu kadang kesusahan juga seperti itu. Pernah nggak tutup berarti sehari? Kalau tutup enggak. Cuman memang kalau lagi kurang buah kentangnya pasti harganya melonjak tinggi. Di situ kendala-kendala yang selama ini yang saya dapatkan. Jadi gimana dong? Berpengaruh ke harga nggak kalau misalnya udah kentang lagi naik? Kalau untuk ke harga, saya rasa saya tidak untuk mempermainkan harga lagi, masih stabil. Cuman ya mungkin keuntungan semakin agak ini aja gitu, menipis gitu. Tapi semoga nggak berkurang dengan topping-toppingnya lah ya. Enggak, Karena tetap kan kita pertahankan lah bener. seperti itu. Toppingnya kan banyak tuh, ada 64 varian. 64 macam varian rasa Di yang mana? customer bisa pilih. Di mana lagi ada donat kentang yang varian rasanya sebanyak itu ya. Aduh, ini memang luar biasa sekali loh ya. Iya. Udah jalanin usaha 1 tahun. Pencapaiannya udah apa aja sih sebenarnya, boleh tahu dong? Ini pasti pemirsa. Jadi kalau menurut saya sih ini sama dengan apa ya, sambil jalan, sambil beribadah ya seperti itu. Pencapaian-pencapaian yang saya inginkan, saya bersyukur, alhamdulillah saya sudah banyak berbagi gitu dengan orang-orang yang membutuhkan. Itu aja sih tujuan untuk mencari sesuatu ini hidup di dunia seperti itu. Masya Allah. Tidak perlu yang banyak yang berlebihan. Cukup bersyukur sudah bisa Bisa berbagi dengan bisa orang-orang yang berbagi. membutuhkan. Betul Seperti itu sekali. aja. Ini berarti memang bukan cuma sekedar mencari keuntungan sendiri gitu ya. Memang Enggak. benar-benar biar semuanya juga jadi usaha juga jadi berkah. Iya, gitu-gitu itu yang ya. saya harapkan ke depan. Oke kalau gitu. Saya mau ngajakin Kak Wirda main-main ke belakang tapi bukan ke dapur. Yes. Karena dapur urusan bikin donat Donat-donat kentang ya. urusan Kak Wirda aja deh. Iya. Saya takut nyuri resep. Boleh tapi nggak? Boleh. Boleh. Oke. Nanti kita lanjutin lagi mau main kuis sama Kak Wirda. Pastinya kita akan ketemu di kuis jalur cepat. Nah pemirsa, sekarang kita udah masuk di segmen jalur cepat. Nih, kita langsung maju boleh? Boleh. Yuk sini Kak Wirda. Ya. Karena saya punya beberapa pertanyaan yang spesial buat Kak Wirda. Ini harus dijawab cepat Boleh. dan harus ada alasannya ya. Sip. Boleh? Boleh Langsung banget. mulai ya. Yes. Pertanyaan pertama, ayo. Bisa dijawab nggak nih kira-kira? Di banyak outlet
tapi omsetnya sedikit, atau satu outlet tapi penghasilannya itu banyak? Pilih satu outlet tapi penghasilannya banyak. Kenapa coba? Dari segi merekrut karyawan, Mm-mm. itu kita sudah sedikit ada keuntungan. Oke. Tidak perlu banyak-banyak, tetapi memanagenya lebih gampang. Seperti itu. Benar juga ya. Karena kalau biasanya kalau banyak outlet, Aduh, repot ya. ribet. Kita harus kesini. Tapi kalau satu outlet dengan omset yang banyak, alhamdulillah semua bisa termanage dengan bagus. Bisa dijawab yang pertama nih berarti ya. Oke, yang kedua nih, saya kasih pilihan lagi nih kira-kira sama Kak Wirda. Kalau misalnya nih tiba-tiba Ya. udah planning bareng dengan keluarga sama anak-anak nih ya. Terus tiba-tiba ada orderan banyak. Kira-kira pilih mana? Bikin donat Ya. atau jalan sama anak-anak? Kalau untuk jalan sama anak-anak itu bisa kita pending. Oke. Tapi kalau untuk pembuatan donat itu tidak 2 kali orang memesan. Oh, Seperti itu. oke anak-anak Kakak Wirda ya. Jadi kalau udah planning, mohon maaf ya, Mama pilih cuan. Enggak, artinya Gimana? begini. Gimana? Kalau waktu untuk jalan-jalan mungkin berapa jam kemudian kita bisa pending. Oh, Tetap oke. kita jalan Oh. seperti cuman waktunya aja diundurin seperti itu. Oke, berarti Tapi kalau pesanan itu memang harus tepat waktu, nggak bisa kita pending. berarti biar bagaimanapun konsumen tetap yang utama. Iya. Artinya- Tanpa mengabaikan keluarga, Nah, seperti itu yang kita sungguh inginkan. sangat profesional. Mari kita berikan tepuk tangan pemirsa. Harus dong Betul, begitu. betul, betul. Jangan sudah kenakan dengan usaha, tetapi keluarga diabaikan, itu yang salah. Nah, itu yang kadang-kadang biasanya banyak kejadian ya. Ya, Udah kasihkan usaha, bisnis apa segala macam, kelupa deh Nah, sama yang sudah itu. menjadi support system kita. Nah, itu Keren. nggak boleh seperti itu. Mantap banget. Yang Baik. ketiga nih, coba Kak Wirda. Pilih tas atau parfum? Saya parfum. Hah? Parfum. Kenapa? Iya, parfum walaupun nggak bawa tas, kita kan masih punya kantong. Oh, oke. Kalau saya kasih pilihan parfum atau donat? Nah, ini pilihan yang susah nih. Ayo, ayo, ayo. Ah. Parfum atau donat? Kalau donat kita kenyang. Kalau parfum masalah style ya, seperti itu. Ya Jadi donat aja dulu kalau gitu. Karena donat yang lagi bikin Iya, ini nih, ya, gitu. yang cukup lumayan kasih banyak Donat tuh lumayan penghasilan lah ya. untuk saat ini. Jalan banget. Oke, terakhir nih buat Kak Wirda. Pilih mana? Nongkrong sama teman-teman atau bikin donat? Lagi-lagi bikin donat lagi nih. Ayo. Artinya gini, itu pertanyaan itu yang menyulitkan untuk saya menjawab. Aku tahu kalau Kak Wirda itu temen nongkrong. Semua dibutuhkan. Kalau untuk memilih dunia bisnis ya oke juga. Karena kita juga harus butuh refreshing. Seperti Yes. itu. Kumpul sama teman-teman sosialita. Nah, seperti itu. Jadi semua harus bisa jalan berbarengan. Gitu. Jadi, Donat oke, refreshing oke. tapi pilih satu, ayo pilih Nah satu. itu ini jawabannya sulit. Temen nongkrong atau donat? Ya donat Gimana? aja dulu dah. Gimana pasti semua donat dulu deh untuk saat ini. Oke, baiklah. Berarti memang donat pilihannya ya, tetap Iya di mana-mana seperti ya. itu. Tetap Oshi. Saya harus mencintai donat dulu. Benar. Cintai Oshi donat kentang. Oleh-olehnya Asli. orang Palu. Oleh-oleh Nah orang itu. Palu. Kak Wirda, nih sebelum kita pamitan nih ya, Oke. ada nggak yang mungkin perlu Kak Wirda kasih tahu nih? Karena sebagai seorang pengusaha ya, Ya. kita tuh memang kadang-kadang suka pikir gini, perlu nggak sih punya modal usaha yang besar, maksudnya modal gede, atau nekat aja lah? Gimana? Jadi saya berpesan kepada pengusaha muda yang di luar yang masih ingin memulai karirnya, jangan takut mencoba sesuatu. Karena dari kita uji coba, kita pasti akan mengetahui di mana kekurangan kita dan kegagalan kita. Di situ kuncinya. Dan kedua, modal kepercayaan dan punya semangat Nah, untuk bekerja. benar. Itu yang paling utama. Semangat ya. Nah, Jangan males-malesan. Nah, Jangan itu dulu. mimpi kamu bisa punya ini dan Nggak itu bisa. kalau kamu cuma tidur aja ya. nggak bisa. Sayang semua penghasilan itu nggak bisa kamu dapatkan hanya lewat mimpi aja ya, Benar. tapi action. Nah, Excellent dan punya kemauan sangat besar Benar, untuk benar, menggapai segala sesuatu. kalau yang baru mau jadi baru mau memulai kayak misalnya saya baru mau mulai nih. Ya. Kan Kak Wirda udah 20 tahun lah, udah Enggak ahlinya juga, lah. biasa aja. Saya baru mau memulai. Apa yang harus dipersiapkan sebagai Ya, sebagai pertama itu seorang mental dulu, Mental. kita. Dengan kesiapan kita, mental kita dan kemauan yang untuk betul-betul bekerja, insya Allah semua ada jalan bisa kita dapatkan. Siap. Oke, kalau begitu, aduh.
Kayaknya saya udah siap banget deh ya. Siap banget untuk menjadi seorang pengusaha muda seperti seorang Kak Wirda. Boleh, insya Allah. Nanti kapan-kapan saya boleh diajarin ya. Boleh, bikin nanti donat. main-main ke outlet. Nanti tak ajarin itu ngulek-nguleknya itu seperti apa. Gitu. Saya bantu nyetokin kentangnya aja deh. Boleh Boleh ya banget. nanti ya, ngupas-ngupas kentang. Kayak gitu. Jadi host aja lebih perfect. Kenapa nggak jadi host sama jadi pengusaha? Ya Nah, nggak? mantap, mantap, mantap. Oke kalau begitu, ini udah cukup ya kayaknya ya obrolan kita kali Ya, ini. Terima oke. kasih banyak, makin sukses Kak Wirda Oke, ya. terima kasih Mudah-mudahan banyak. pokoknya bukan cuma satu Indonesia bisa tahu OIC donat kentang, tapi seluruh dunia. Amin, amin. Seperti amin, yang amin. udah Amin, udah terima terkenal donat kasih di mana-mana banyak. itu ya. Iya. Oke kalau gitu, thank you Kak Wirda. Oke, terima kasih Meta sudah memberikan waktunya buat kami, udah mempromosikan OIC Donat Kentang oleh-olehnya orang Palu Yes. sebagai ikon kota Palu. Mantep banget. Thank you ya kalau gitu. Pemirsa, sudah selesai nih kebersamaan kita bersama Kak Wirda, Oke. salah satu wanita hebat, pengusaha muda asli dari Palu ya, Sulawesi Tengah. Iya. Dan mudah-mudahan ini bisa menginspirasi untuk Anda tentunya untuk bisa memulai bagaimana usahanya akan dilakukan sebagai seorang pengusaha muda ya. Akhirnya saya Meta Margareta pamit undur diri. Jangan lupa terus saksikan program Pengusaha Muda. Sampai jumpa. Dulu sosoknya Ibu Wirda orangnya tegas, baik itu sama karyawan yang dia bimbing itu tegas. Makanya sehingga dia punya usaha di belakang saya itu banyak karena ketegasannya itu yang dia miliki. Sampai dia sempat sebelum kemarin ini sempat ada dia punya usaha yang begitu luar biasa lah. Kalau saya katakan karena saya lihat sendiri kan usaha yang dirintisnya. Awalnya satu, dia karena kemauan dia punya cabang lagi dan dia rintis sedikit demi sedikit, alhamdulillah dia punya usaha yang besar sampai sekarang ini.